Shalom, Maron Sema. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan bersama bacaan kita yang terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judulnya Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Dasar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini atau motivasi atau alasan kenapa ada perikop ini dalam bahasan Efesus. Kenapa Paulus bicara tentang kesatuan jemaat atau karunia-karunia yang berbeda? Sebab di situ ada kurang lebih dua hal penting yang mendasari pergumulan pelayanan di Efesus. Karena memang tantangan yang paling berat yang sebenarnya dihadapi oleh Paulus adalah bagaimana Paulus menyatukan persepsi atau pemahaman teologi yang ia ajarkan. Teologi murni yang ia ajarkan tentang Kristus. Ini yang susah. Karena yang terjadi di beberapa tempat termasuk di Roma, Efesus, bahwa ada semacam persaingan konsep pemikiran tentang teologi. Baik dari pihak orang-orang Kristen Yahudi dan juga orang-orang Kristen non-Yahudi. Dan ini selalu berkembang. Sebab dari sisi orang Yahudi yang sudah masuk Kristen, mereka masih terus terkenang dan mengingat, bahkan pun mempraktekkan hal-hal prinsip yang diajarkan dalam sistem ajaran atau doktrin Yahudi. Misalnya contoh sunat. Dan itu selalu terbawa. Di sementara bagi orang Kristen non-Yahudi itu adalah ketika mereka meyakini dan percaya Kristus sebagai penyelamat, dalam iman kepada Kristus, dan hanya itu konsep pemikiran mereka. Tidak ada lagi tambahan-tambahan lain. Karena mereka dari awalnya belum memahami tentang itu. Tapi perkembangan yang terjadi adalah di mana terjadi persaingan pemikiran itu. Jadi adu argumen teologi yang berkembang di situ. Paulus hadir untuk menengahi persoalan ini. Dengan memberi pengajaran yang lurus, apakah orang Yahudi atau non-Yahudi, atau orang Yunani, ya, atau orang Romawi, itu tidak ada perbedaan satu sama lain. Dalam cara berpikir, beriman kepada Kristus. Sehingga itu kalau di dalam Kristus sebenarnya satu. Saya kurang tahu persoalan yang terjadi di zaman Alkitab ini mungkin yang terus mengakar sehingga sampai sekarang ini gereja pun selalu lebih cenderung untuk menonjolkan doktrinasinya dibanding dengan keyakinannya kepada Kristus. Kadangkala keyakinan kepada Kristus lebih disepelekan dibanding dengan doktrinasi-doktrinasi yang menjebak. Yang berbagai alasan demi kepentingan organisasi gereja. Sehingga itu banyak gereja yang pecah. Karena pemikiran teologi murni tentang Kristus yang berbeda. Saudara-saudara yang kekasih, saya mencatat ada kurang lebih 4 catatan penting dalam bacaan kita. Apa alasan Paulus lebih berani untuk menyampaikan tentang kesatuan jemaat dalam realita karunia yang berbeda? Saya mengatakan karunia yang berbeda itu sebagai realita atau kenyataan. Dalam konteks karunia yang berbeda itulah maka terjadi kesatuan. Nah, ini pemikiran Paulus. Tesis Paulus ini sebenarnya sangat
luar biasa ya. Hal yang pertama adalah kerendahan hati. Jadi pemikiran pertama Paulus adalah kerendahan hati. Sebenarnya orang Efesus kalau mempunyai nilai atau sikap dan moral kerendahan hati, maka tentunya ini menjadi salah satu jalan utama untuk menuju kesatuan. Sebab kebalikan dari kerendahan hati berarti tinggi hati, gitu. Orang kalau rendah hati berarti dia mampu untuk menerima dan mengakui orang lain, gitu toh. Itu terlihat dalam ayat 2 bacaan kita, mari kita lihat. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini menandakan bahwa orang yang rendah hati sangat dipentingkan dalam tanggung jawab untuk memulihkan keadaan yang terpecah waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus bicara tentang perpecahan jemaat bukan hanya di Efesus, tapi juga di berbagai tempat. Misalnya di Roma, misalnya di Korintus. Itu juga di Korintus sangat tegas dia membicarakan tentang jemaat yang mengalami perpecahan. Rendah hati ternyata juga seiring dengan kelemah lembutan. Dan dari situ juga yang paling utama adalah kesabaran. Jadi ada 3 hal. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Untuk mengalami kehidupan yang rendah hati, berarti kita harus lemah lembut. Untuk melakukan kehidupan yang lemah lembut, berarti kita harus sabar. Ternyata kesabaran itu juga perlu. Kadangkala kalau kita tidak sabar, sadar ataupun tidak dalam perilaku itu membuat terjadi persoalan. Dan semua orang mengalami itu. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semua orang yang kadangkala sempat mengalami kehidupan yang tidak sabar. Tapi melalui firman ini diajarkan kepada kita untuk sabar. Sehingga kita dapat menghasilkan suatu kehidupan yang rendah hati. Hal yang kedua yang diutamakan Paulus di sini, jadi ada 4 poin ini sebenarnya menjadi peluang ya bagi Paulus untuk memulihkan keadaan yang bergumul di jemaat Efesus. Saya kira juga menjadi catatan penting bagi saya dan saudara-saudara. Berusaha memelihara kesatuan roh. Itu terlihat dalam ayat 3 sampai ayat 6. Yang dimaksudkan oleh Paulus tentang kesatuan roh adalah satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. Satu Allah Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu yang dimaksudkan. Yang dipelihara adalah satu kesatuan. Yaitu satu tubuh, satu roh dan seterusnya. Kalau kita sudah berupaya untuk memelihara kesatuan itu, maka tentunya tidak ada kata selain kata kasih, selain kata bersyukur, selain kata sukacita, selain kata kesabaran. Dan mungkin bukan hanya keluar dari kata itu sendiri, tetapi itu harus diupayakan dalam perilaku kehidupan. Memelihara kesatuan roh sangat penting karena ini sebuah peranan yang luar biasa yang didasari oleh kuasa Roh Kudus. Saya percaya bahwa kita juga sebagai jemaat yang berupaya untuk memelihara kesatuan roh.
Saya sudah ceritakan dalam khotbah beberapa kali di sini tentang bagaimana yang dimaksud dengan roh. Bagaimana yang dimaksud dengan Roh Kudus dan bagaimana juga dimaksud dengan roh iblis atau roh setan. Jadi tidak perlu diulangi lagi. Tapi yang pasti bahwa kesatuan roh, jadi kesatuan roh itu merupakan satu kekuatan bagi kita untuk menjadi jemaat yang bersatu dalam kesatuan jemaat dari karunia yang berbeda itu. Itu yang dimaksudkan. Dan pandangan Paulus ini menjadi alasan penting bagi dia untuk kiranya ini akan terjadi bagi jemaat Efesus. Supaya jemaat ini benar-benar menjadi jemaat yang bersatu. Yang tidak mengabaikan kelebihan dan kekurangan dari orang-orang yang lain. Selanjutnya itu menjadikannya sebagai suatu kekuatan. Hal yang ketiga adalah siap untuk diperlengkapi dengan karunia yang berbeda. Kita lihat itu dalam ayat 17, ayat 7 sampai 14 dari bacaan kita. Kalau kita siap untuk diperlengkapi menurut Paulus, lalu kita mengerti, memahami tentang karunia-karunia yang berbeda itu, maka tidak ada yang namanya perbedaan. Walaupun dari karunia yang berbeda, kalau karunia yang berbeda itu menjadi peluang bagi kita untuk saling memperlengkapi, maka kita akan menjadi kuat. Sebenarnya pemikiran itulah yang menjadi tolok ukur Paulus untuk dikembangkan bagi jemaat Efesus. Karunia yang berbeda itu adalah misalnya kita lihat dalam ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah dalam kepelbagaian. Mungkin kita bisa tambahkan lagi dengan karunia-karunia yang lain yang ada pada kita. Bapak Ibu, ada dua hal penting yang harus ada tiga ya, yang kita pahami. Pertama, karunia, yang kedua talenta, baru ketiga anugerah. Ini tiga ini kadangkala kalau kita salah mengerti, kadangkala kita menganggap sama. Gitu ya. Apa itu karunia, apa itu talenta, apa itu anugerah. Ya. Karunia tadi saya sudah bicarakan dalam bacaan kita, yaitu pemberian Tuhan yang melekat pada dirinya, pada diri orang yang diberikan oleh Tuhan kepada orang itu, melekat padanya. Ya. Misalnya dia sebagai, dibilang di sini bacaan Alkitab sebagai rasul, itu karunia. Dia diberikan karunia sebagai rasul. Dari karunianya sebagai rasul, itu Paulus itu punya karunia sebagai rasul. Lalu di situ juga ada anugerah. Anugerah adalah pemberian Allah. Karunia dan anugerah itu pemberian Allah. Sehingga itu yang sekarang ini kadangkala orang memberi anugerah kepada orang lain. Nah, ini lucu. Misalnya kita mendapatkan anugerah keselamatan. Itu pemberian Allah. Hanya Allah memberikan anugerah keselamatan. Itu hak dia. Sehingga itu kita berjuang untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Nafas kehidupan itu anugerah. Ya. Misalnya kita sedang bernapas saat ini, itu anugerah. Sesuatu yang hanya diberikan oleh Allah. Bapak Ibu duduk di sini, saya berkhotbah di sini, saya diberikan anugerah oleh Tuhan, nafas kehidupan. Talenta bagaimana? Talenta itu sesuatu yang melekat dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian. Misalnya,
jago menyanyi, jago main keyboard. Itu talenta. Seorang penyanyi, dia bertalenta. Gitu. Kayak orientator Gina, berarti dia punya talenta main keyboard. Karena tidak ada orang lain. Tidak semua orang. Tapi dapat diukur talentanya. Gitu. Sehingga talenta itu dapat diukur. Main keyboardnya sampai level berapa misalnya. Ada orang tahu main keyboard, kayak saya tahu, tapi tidak semua yang ada di apa itu kita bisa menguasai gitu. Sekian kemampuan saya. Jadi dapat diukur sesuai dengan kemampuan dia. Orang yang semua orang tahu menyanyi, tetapi yang bertalenta menyanyi itu lain gitu. Biar fals ini kita tahu menyanyi kan gitu. Apalagi orang Kristen itu ibadah kita kan identik dengan nyanyi gitu. Berarti semua tahu menyanyi. Tapi dari kita yang semua tahu menyanyi ini ada juga yang punya suara merdu. Nah, itu talenta dia gitu. Jadi sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita yang lebih dari orang lain itu. Itu talenta. Saya misalnya selain sebagai pendeta, saya juga mampu untuk mengajar masamper contoh. Atau melatih masamper, itu talenta. Saya bisa melakukan itu karena tidak semua orang yang bisa melakukan itu contoh. Kalau karunia adalah istimewanya bagaimana orang itu diberi kuasa, kemampuan lebih dari orang lain. Dan dia punya tanggung jawab dari apa yang ia berikan. Yang diberikan oleh Allah bagi dia. Misalnya, firman Tuhan katakan di ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nanti disambung ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Karunia yang diberikan bagi orang-orang ini yang berbeda-beda tetapi punya tujuannya dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, gitu. Sehingga dalam bacaan yang lain, di kitab yang lain, Paulus juga bicara tentang ada karunia-karunia yang menonjol. Misalnya karunia berbahasa roh, misalnya. Karunia bernubuat. Itu di kitab Korintus. Bapak Ibu silakan cari ya. Tetapi Paulus katakan, semua karunia itu baik. Dia tidak mengatakan ada karunia yang tidak baik. Tidak. Baik karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia mengajar, karunia menjadi rasul dan sebagainya. Itu sama saja semuanya di hadapan Tuhan. Persoalannya adalah apakah seseorang yang diberikan karunia itu mau bertanggung jawab tentang karunia itu atau tidak. Nah, itu persoalan. Sehingga Paulus katakan di jemaat di Korintus adalah dari semua karunia yang ada, aku memilih karunia bernubuat. Nah, itu Paulus. Dia memilih bernubuat daripada berbahasa roh. Kenapa? Karena menurut Paulus, kalau bernubuat ada untungnya untuk saya dan juga untuk orang lain. Artinya, bernubuat itu membangun iman. Dia menyampaikan sesuatu kepada umat. Dan ada kepentingan pertumbuhan bagi umat yang ia bangun, yang ia bimbing. Tapi kalau karunia berbahasa roh menurut Paulus itu hanya kepentingan pribadi antara orang itu dengan Allah. Jadi Paulus lebih memilih kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Walaupun semua kadarnya sama. Sehingga itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, poin yang berikut yang ayat 7-14 yang saya maksudkan tentang siap untuk diperlengkapi ini adalah bagaimana kita mampu dan siap bersedia bertanggung jawab untuk menerima tugas ketika kita diperlengkapi dengan karunia yang berbeda. Mungkin kita bisa tambahkan bukan hanya karunia, tetapi talenta dan anugerah yang berbeda. Jadi dari kepelbagaian kita,
kita siap untuk diperlengkapi. Minggu depan Bapak Ibu mungkin akan diteguhkan menjadi penatua dan diaken. Saya percaya dari kurang lebih 23 ya, penatua dan diaken punya talenta yang berbeda dan karunia yang berbeda. Pasti begitu. Nggak ada sama, nggak ada semua jago menyanyi. Nggak mungkin semua jago menyanyi, nggak mungkin toh. Pasti 23 personil ini punya karunia, talenta, anugerah yang berbeda. Yang diterima dari Tuhan. Dan karena itu dari kepelbagaian 23 orang itulah akan disatukan. Menjadi satu kekuatan untuk kesatuan jemaat. Sehingga itu 23 orang harus jadi contoh. Bagaimana mempertanggungjawabkan karunia, talenta, anugerah yang berbeda itu untuk penguatan pelayanan jemaat. Kalau 23 orang so ribut, pasti jemaat juga ribut. Tapi kalau 23 orang dari kekurangannya masing-masing, dari kelebihannya masing-masing, lalu disatukan dengan utuh dan berpeluang untuk menjadi galang kekuatan, sehingga dengan demikian persekutuan jemaat akan maju. Gitu. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus pada jemaat di Efesus dan juga menjadi pelajaran bagi para pelayan yang dipersiapkan minggu depan. Memulai dari situ. Akan ditambahkan lagi, bukan hanya 23 personil. Karena kalau kita lihat 23 personil ini ada istrinya, ada suaminya. Ya, syukur ada yang suami istri masuk di dalam. Saya tahu ada yang suami istri masuk di dalam. Tapi ada yang hanya istrinya, suaminya tidak masuk di personil 23. Ada yang hanya suaminya, istrinya tidak masuk di personil 23. Itu harus didukung oleh dukungan keluarga. Jangan jadi penatua atau jadi diaken 23 orang, lalu suami atau istri tidak mendukung. Harus dimulai dari dukungan itu. Internalnya harus kuat. Kalau Anda mengizinkan istrimu jadi penatua atau diaken, maka Anda juga harus masuk di situ sebagai satu kekuatan yang menopang pekerjaan istrimu atau pekerjaan suamimu. Jadi kalau istri tiap minggu di gereja, suami juga walaupun bukan jadi penatua diaken, harus tiap minggu di gereja. Ya, atau jangan jadi berseberangan dengan tanggung jawab istri atau suami. Harus topang. Harus dukung supaya ada kekuatan. Percuma kita melayani tiap hari berdoa, mendoakan jemaat lalu keluarga kita tidak saling mendukung. Apalagi dalam kebijakan-kebijakan pelayanan. Bukan tidak mungkin bahwa nanti dalam tanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan ke depan, mungkin ada hal-hal yang perlu digumuli bersama untuk sebuah kesepakatan atau keputusan yang harus dilakukan dalam pelayanan kita. Hal yang keempat adalah teguh dan berpengharapan pada kebenaran. Jadi punya peneguhan. Ya, kita lihat ayat 15 bacaan kita. Saya baca ya. Tetapi dengan teguh dan berpegang serta berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi kita punya keteguhan dan berpegang dan saya bisa tambahkan berpengharapan. Karena orang yang berpengharapan adalah orang yang terus berupaya. Gitu. Orang yang berpengharapan adalah orang yang optimis. Tidak pesimis. Gitu. Jadi keteguhan dan pegangan hidup ini harus didasari dengan pengharapan. Itu yang akan menjadi catatan penting Paulus kepada jemaat Efesus, juga akan menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi orang Kristen yang berpengharapan, tentu dia punya keteguhan. Dia harus berpikir maju terus tentang bagaimana kehidupan ini. Bapak Ibu, sekarang ini kita sedang mengalami
pergumulan, ya. Baru lagi pandemi COVID-19 sekarang ini lagi, ya, boleh dikatakan muncul lagi. Selang beberapa bulan kita sudah mulai enjoy dengan keadaan yang tidak ada berita tentang COVID, tapi muncul lagi. Sehingga itu pemerintah mengupayakan vaksinasi di semua masyarakat Indonesia. Gitu. Jemaat kita sudah melakukan itu melalui program vaksinasi di gereja yang digagas oleh lingkungan 5. Gitu. Dan di mana-mana seruan untuk vaksinasi, pengawasan untuk vaksinasi itu penting, dan itu sudah sementara dilakukan. Di sisi yang lain, perkembangan, ya, penyebaran COVID itu ada di mana-mana. Sehingga sekarang sudah larangan-larangan di sana sini bagi kita. Dan kartu vaksin itu menjadi KTP kedua dari semua masyarakat. Segala sesuatu harus ada sertifikat atau kartu vaksin. Ini kebijakan pemerintah, sebenarnya kepentingannya baik sekali. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Itu untuknya. Sehingga itu seruan firman Tuhan ini mengajak kepada kita supaya kita memperoleh keselamatan secara kekal. Keselamatan yang kita dapatkan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Jadi secara spiritual, secara rohani kita diserukan untuk menerima keselamatan. Tapi ingat bahwa keselamatan itu holistik. Bukan cuma roh kita yang selamat, tapi badan kita juga harus selamat. Tubuh kita ini harus selamat. Bagaimana kita hanya mengistimewakan roh yang selamat di sementara kita meninggal karena COVID. Karena kita tidak mau berdisiplin dan tidak mau merawat diri kita seenaknya sehingga dirampas oleh COVID misalnya. Sehingga itu sebagaimana keselamatan secara spiritual yang kita dapatkan, maka secara mental, secara badannya, fisik kita, secara sosial kita, maka juga harus terjadi yang namanya keselamatan. Karena keselamatan itu identik dengan kesehatan. Gitu. Jadi kalau sehat mental, psikis kita, sehat rohani, ya toh, spiritual kita, maka kita juga sehat badannya, sehat tubuh. Dan kita juga harus sehat sosial. Saya katakan sehat sosial penting, kenapa? Supaya kita tidak eksklusif, begitu. Menganggap kehidupan sosial atau kehidupan dengan orang lain itu tidak penting. Padahal hubungan baik kita dengan sesama kita itu penting sekali. Supaya membawa kita kepada kesehatan holistik. Anda rajin masuk gereja, beribadah rajin, secara fisik rajin, sehat tubuh, gitu, spiritualnya rajin, psikisnya sehat dan sebagainya. Tapi yang kurang adalah di sosialnya. Gitu. Misalnya, kenapa Anda tidak pernah bersosialisasi, banyak musuh? Bagaimana orang masuk surga? Karena kalau orang banyak musuh berarti orang masih sakit sosial. Masih sakit di situ. Jadi sehat ini harus utuh. Kalau kita menemukan sehat yang utuh ini, ada 4 aspek yang saya katakan, maka dengan demikian barulah kita mengatakan bahwa kita juga selamat di dalam Kristus secara utuh. Ini penting. Sehingga itu kesatuan jemaat dan dari karunia yang berbeda itu bukan cuman persoalan. Ada jemaat yang bermasalah, misalnya terjadi perbedaan pemikiran atau percekcokan, bukan cuma soal itu. Tetapi
kesatuan ini harus memulai dari diri sendiri. Jadi kesatuan, keutuhan, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Secara total saya dulu harus mengalami yang namanya kesehatan holistik itu. Sehingga nanti saya akan masuk kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka kalau itu kita sudah mulai dari diri sendiri, maka dengan sendirinya kita akan melakukannya bagi dengan orang lain, gitu. Baru kita juga berbicara tentang orang lain. Yesus banyak mencontohi itu. Yesus banyak melakukan itu kepada orang-orang lain. Jangan engkau lakukan kepada orang lain sesuatu yang engkau tidak inginkan orang lain lakukan kepadamu. Nah, itu kan ada kalimat begitu yang diungkap oleh Yesus. Ketika engkau mengungkapkan sesuatu atau menilai sesuatu kepada orang lain, di sementara engkau tidak mampu melihat ada sesuatu di dalam matamu misalnya. Sebenarnya bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar, bahasa hari-harinya begini, bilang begini. Kore dulu ngana petai mata, kasih bagus-bagus, bercermin dulu bagus-bagus, kasih terang, baru ngana boleh bilang orang lain. Gitu. Artinya kita memulai dari diri sendiri. Jadi contoh bagi orang lain, baru kita melakukannya untuk orang lain. Dan motivasi itulah yang dikembangkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Sehingga kalau itu dilakukan oleh jemaat Efesus, maka dengan sendirinya jemaat itu akan mengalami kesatuan. Termasuk jemaat musafir akan mengalami kesatuan. Kesatuan yang dialami oleh jemaat musafir adalah nanti ada 4 bagian penting. Pertama, kesatuan iman. Mengalami kesatuan iman, itu bacaan nanti dilihat di ayat 7 sampai 14. Hal yang kedua, jemaat akan menerima pengetahuan yang benar, tidak tersesat. Dan hal yang ketiga, jemaat akan mengalami kedewasaan secara penuh. Itu hasilnya, capaian dari jemaat yang bersatu. Jemaat yang mengalami kedewasaan penuh atau jemaat dewasa. Dan yang terakhir, jemaat yang akan mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wah, luar biasa. Kita akan bersatu di dalam iman percaya kepada Kristus. Kita akan mendapatkan pengetahuan yang benar. Kita akan menjadi jemaat yang dewasa. Dan kita akan mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan saya optimis kita akan maju ke sana. Amin.